kalian adalah orang yang beruntung jika memiliki uang yang saat ini sedang diburu oleh para kolektor dan beritanya viral di beberapa televisi dan di media lainnya. Semoga kalian beruntung. Stop COVID-19, lindungi diri Anda dan keluarga dan orang lain. Gunakan masker dan jaga jarak aman. Stay at home. Tetap di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana bila tidak terlalu penting. Saudara, siapa yang mengira kalau uang logam kelapa sawit dengan nominal Rp1.000 bisa dibanderol dengan harga yang fantastis? Padahal Bank Indonesia sudah menyebut uang logam pecahan Rp1.000 tahun emisi 1993 ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi ya, nilai uang itu sesuai dengan yang tertera, yaitu Rp1.000. Akhir-akhir ini beredar informasi kalau uang logam kelapa sawit dengan nominal Rp1.000 dijual dengan harga yang fantastis. Selain karena peredarannya dianggap sudah mulai langka, kandungan emas di dalam pecahan logam kelapa sawit dengan nominal Rp1.000 ini juga dijadikan alasan tingginya harga jual uang logam tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan peredarannya dan apakah masyarakat dalam sehari-hari masih menggunakan uang logam kelapa sawit ini untuk atau sebagai alat bertransaksi? Kita lihat yang berikut ini. Ingatkah Anda pernah punya uang koin Rp1.000 bergambar sawit? Keberadaan uang ini sekarang mulai langka, bahkan terbilang jarang digunakan sebagai transaksi. Meski peredarannya sudah jarang, melalui laman resmi Instagramnya, Bank Indonesia memastikan bahwa uang logam sawit nominal 1.000 emisi 1993 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi, harga uang Rp1.000 ya nilainya masih Rp1.000. Kalaupun lebih tinggi, itu adalah kesepakatan pembeli dan penjual kalau untuk dikoleksi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, welcome back di channel YouTube Marwansa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapanpun dimanapun kamu melihatnya. Mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, mungkin di sore hari, mungkin di malam hari. Because time is running. Oke, karena kita berbicara, waktu selalu berputar, waktu selalu berjalan. Kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu, kita bermain-main dulu ya sebelum kita membahas masalah uang kelapa sawit yang sedang viral, oke? Yang sedang viral, oke? Oke, di sini gua ada korek. Korek, oke. Dan ini pena biasa, alat kerja. Oke, apa yang bakal gue lakukan dengan korek ini? Tampaknya koreknya ini Pak Mutu ini. Oke. Korek.
banyak uangnya. Wow, lebih banyak. Oke, itu dia tadi uang kelapa sawit yang gembar-gembornya sih katanya satu kepingnya mencapai 100 juta rupiah. Wow, luar biasa. Oke, kalau menurut saya sih itu berita, menurut saya ini ya, itu hoax. Kenapa? Karena coba deh kamu buka laman Instagramnya BI itu menyatakan uang pecahan nominal 1.000 rupiah kelapa sawit dengan bergambarkan kelapa sawit tahun emisi 1993 itu masih berlaku sebagai alat bayar yang sah. Jadi bagaimana mungkin uang 1.000 rupiah dihargai 100 juta rupiah? Bahkan mohon maaf, kamu beli uang 1.000 rupiah dengan harga 2.000 saja, mohon maaf, saya katakan kamu tolol. Kenapa 1.000 rupiah kamu bayar 2.000 rupiah, ya kan? Nah, jadi kalau kamu mendengar berita itu, ada baiknya kamu cek dulu kebenarannya. Oke, BI sendiri menyatakan itu masih berlaku uang itu. Kalau kelangkaannya oke, memang benar langka. Tapi lantas jadi kamu berburu, mohon maaf, kamu saya katakan bodoh kalau kamu sampai membelinya 2.000 saja, kamu bodoh. Oke. Nah, kalau masalah uang 1.000 rupiah dihargai 100 juta, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, itu sah-sah saja, tidak ada hukum yang dilanggar selagi dia membelinya dengan alasan untuk dikoleksi. Oke. Dikenakan pasal 378 penipuan yang mana? Dia tahu itu nilainya 1.000 rupiah dan dia mau membelinya 100 juta rupiah. Jadi sah, sudah terjadi kesepakatan atau ijab dan qabul. Kira ijab dan qabul nikah saja. Ijab dan qabul itu artinya pihak satu meminta, yang satu memberikannya. Oke, meminta, yang satu mengabulkannya, kan? Terjadilah transaksi jual beli itu tadi sah. Nah, jadi tidak ada hukum yang dilanggar. Berbicara hukum yang mana yang dilanggar? Sah, tidak ada salahnya. Oke. Baiklah, itu saja bahasan dari saya tentang masalah uang 1.000 rupiah. Jadi itu menurut saya adalah hoax. Tapi saya kembalikan lagi pada Anda. Oke. Makanya saya katakan, kalau Anda memiliki hobi, jangan hobi yang ikut-ikutan, tapi murni pure. Seperti saya memiliki ini karena saya memang suka, banyak saya bahkan. Karena saya melihat unik kan dari awalnya, wah tengah-tengahnya kuning, akhirnya saya banyak. Nah, tak menyangka beritanya bakal seperti ini. Nah, kalau saya mengambil keuntungan ya mungkin saya bisa mengambil keuntungan, tapi saya tidak mungkin mengambil keuntungan. Seorang kolektor sejati tidak akan menjual koleksinya. Dia lebih baik memberikannya pada orang yang sehati, yang sama-sama ingin mengoleksi. Bahkan jauh lebih baik dari dia. Itu seorang kolektor sejati. Pasti dia berikan. Oke. Karena sekarang kita masih di masa pandemi ya, wabah COVID-19, ada baiknya kita bantu pemerintah. Jadi tugas memerangi COVID ini bukan tugasnya pemerintah saja, tapi kita sebagai rakyat juga harus ikut membantu. Kita galakan 3M. Apa 3M? Senjatanya 3M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga adalah menjaga jarak aman. Oke, M yang pertama memakai masker. Walaupun ke warung saja kamu memakai masker, sebenarnya masker kamu itu melindungi orang, bukan melindungi kamu. Mohon maaf ya, kamu bersin, mohon maaf, tidak terjadi hujan lokal, tidak terpercik si dia itu atau yang berhadapan dengan kamu. Itu gunanya kamu memakai masker. Nah, yang kedua, M yang kedua mencuci tangan. Biasakanlah mencuci tangan itu ya minimal 20 atau 25 menit sekali, terutama saat kita bersinggungan dengan fasilitas publik, untuk fasilitas umum atau fasilitas kantor, atau kita bersinggungan dengan orang banyak. Biasakanlah mencuci tangan 20 atau 25 menit sekali. Oke. Dan M yang ketiga menjaga jarak aman. Jaga jarak aman itu 1 sampai 2 meter. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, masih juga kena COVID-19,
itulah yang dikatakan takdir. Ya, karena saya pernah kejadian gitu, saya tegur orang nggak pakai masker. Pak, kenapa kok bapak nggak pakai masker? Pakai masker Pak. Apa? Saya dibentaknya. Gila, saya pada negornya baik tuh. Maaf sih. Ampun dah. Seharusnya kan galakan menegur kan. Tapi saya negornya ramah. Bahkan saya sambil menyodorkan masker untuk dia pakai. Karena saya biasa kalau bepergian itu mengantongi 3-4. Selain untuk ganti, ya kalau ketemu macam gitu saya tawari. Nah, jadi sambil saya menawari masker, ya nggak rugilah kita membantu pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bantu pemerintah, oke? Kita galakkan orang memakai masker ya. Kita tegur, tapi tegurnya dengan cara-cara yang baik, jangan cara yang kasar. Kalau bisa jangan hanya menegur, ya itu tadi sambil memberikan masker kepada dia, oke? Nah, sebenarnya COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini kalau tidak salah pertama kali masuk di Indonesia, kalau tidak salah ya benar ya, 2 Maret ya, ibu dan anak, seorang ibu dan anak tertular seorang warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Nah itulah, tapi sayangnya ibarat kata kita bermain catur ya, kita udah salah langkah dari awal. Kenapa? Kita pada saat itu tidak langsung menutup objek pariwisata. Kita masih welcome dengan turis-turis asing. Ya, akibatnya gempar-gemparnya di atas bulan Maret itu, bahwa ternyata ya sebesar inilah imbasnya. Andai kata kita waktu itu sudah melakukan hal yang benar, mungkin tidak seperti ini. Tapi kita jangan sampai menyalahkan pemerintah. Dalam hal ini kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini virus ini ujian yang pertama. Ibarat kata kalau orang kuliah kuis, kan kita selalu belajar kan menghadapi kuis itu, belajar malam harinya atau saat menghadapi kuis ujian itu. Nah soalnya ini belum pernah keluar, jadi nggak ada bayangan, masih gelap. Tahu lah gelap jawabannya apa kan? Nah makanya semua negara itu masih bingung kan, apa kira-kira jalan keluar dari COVID-19 ini kan. Jadi wajar kalau pemerintah itu kadang mengambil keputusan yang salah ya. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Nah justru saya lebih senang dengan pemerintah yang berani mengambil keputusan sekalipun keputusan itu salah. Catatan, selagi masih bisa diperbaiki, oke, daripada pemerintah yang tidak berani mengambil keputusan, ya kan? Nah, saya ambil contoh. Ibarat kata saya pimpinan rombongan camping masuk hutan, ya, kita menemukan rombongan singa atau macan kelaparan. Anak-anak camping apa sih senjatanya? Halo, paling pisau garpu kan, untuk ngolah-ngolah kan. Itu berapa banyak juga sih yang bawa, paling 1-2 orang yang bawa kan. Sementara harus berhadapan dengan singa atau macan kelaparan. Diam di tempat kita mati, melawan kita mati. Di belakang ada jurang. Jelas saya mengajak anak buah saya, rombongan saya, jebur ke jurang. Walaupun sedikit masih ada harapan selamat, ya setitik harapan itu, walaupun sedikit. Tapi kalau kita lewat semua, innalillah, ya sudah, keputusan sudah diambil, apa boleh buat. Tapi kalau kita diam di tempat, jelas mati, melawan pun mati. Jebur ke jurang, ada harapannya. Mudah-mudahan saya tersangkut di batang pohon yang besar, atau saya tersangkut di tebing, tidak sampai terjatuh ke bawahnya. Nah, masih adanya tersangkut di batu atau bagaimana. Nah, selamat. Nah, beberapa orang yang selamat itulah lakukan perbaikan. Oke. Nah, inilah ibaratkan COVID ini. COVID ini ujian kita. Kata mau naik kelas ya. Kan kita pasti diuji mau naik tingkat itu. Nah, mudah-mudahan setelah COVID-19 ini Indonesia menjadi negara yang kuat. Indonesia menjadi negara yang siap menghadapi segala macam ujian, oke? Nah, jadi kita jangan terlalu menyalahkan pemerintah, oke? Dan kalau kita menyikapi berita, kita jangan mengambil dari satu sumber saja, tapi banyak sumber ya. Sebenarnya saya akui ya, peran serta media itu sangat besar loh. Sosial media terutama. Apa? Ada dia itu peran sisi positifnya dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, peran sosial media ini berita lebih cepat sampai. Sisi negatifnya, di sosial media ini banyak hoax juga. Nah, itu sebabnya kita kalau mengambil berita itu jangan dari satu sumber, tapi banyak sumber. Oke? Nah,
Kalau dulu sumber berita itu hanya satu, yaitu pemerintah saja. Dulu itu hanya ada TVRI dan RRI, itulah sumber berita. Jadi jauhlah dari hoax ya. Seiring perkembangan zaman kan, munculnya media-media, tambah lagi sosial media kan. Nah, sosial media ini banyak dampak positifnya, tapi ada juga dampak negatifnya sosial media ini. Itu dia sebabnya, kalau kalian menerima berita itu jangan mudah percaya, jangan mudah men-share-nya, oke? Siapa tahu itu berita hoax. Ingatlah, kamu menyebarluaskan suatu berita yang belum tentu benar atau hoax, berarti kamu bagian dari itu, penyebar hoax itu. Sebabnya hati-hati, oke? Kalau kita menerima berita di sosial media, jangan terlalu mudah mempercayainya bahwa itu berita benar. Nah, kalau namanya kita membaca berita itu harus kita cermati terlebih dahulu, oke? Benar atau tidak. Bahan rujukannya juga jangan satu, harus banyak. Kita ambil sisi positifnya. Mana kira-kira benar atau tidak? Kalau benar, ya sudah, bisa kita menyebarkan, oke? Kalau mau disebarkan, tapi ngapain juga lah. Sudah lah, nanti kita tahu aja. Udah, oke. Baiklah. Sebelum saya ini mengakhiri pertemuan saya, bagi kalian yang mau uang koin 1000 sawit, kalian bisa menuliskan komentar terbaik. Nah, komentar terbaik akan saya berikan koin kelapa sawit secara cuma-cuma. Bahkan saya berikan satu lagi uang kertas yang mungkin orang tua kalian belum lahir pada saat itu. Tapi 100 orang komentar terbaik nanti akan saya tanya, kenapa kalian mau? Nah, jawabannya masuk akal, akan saya berikan secara cuma-cuma plus uang kertas yang kemungkinan orang tua kalian belum lahir pada saat itu. Oke, baiklah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Sebelumnya saya juga berpesan, ingat kalau kita menerima berita tadi, jangan asal menerima berita lalu menyebarkan, tapi harus kita berpikir, benarkah berita ini? Satu contoh, berita itu bisa dipelintir. Saya beri contoh berita yang bisa dipelintir ya. Ini saya beri contoh, pemerintah berencana mengimpor vaksin COVID-19 dari luar negeri dan rencananya pemerintah duluan yang akan divaksin. Kita pelintir, tega benar ya pemerintah, masa mereka duluan yang divaksin, rakyat di belakang, padahal belinya pakai uang rakyat. Oke, kita balik ya. Beritanya begini, pemerintah akan impor vaksin dari luar negeri dan berencana rakyat duluan yang akan didahului, terutama rakyat miskin akan digratiskan menerima vaksin COVID-19. Saat kita pelintir lagi, ya ampun, tega pemerintah menjadikan rakyatnya sebagai kelinci percobaan, tidak berpikir aspek halal dan haramnya, tidak berpikir efek sampingnya. Lantas harus bagaimana dong beritanya? Didahului pemerintah salah, dibelakangi pemerintah rakyat yang didahului salah. Nah, itu contoh berita yang bisa dipelintir, oke? Jadi kalian kalau menerima, mendengar berita, menonton berita itu, jangan langsung mengambil keputusan, oh si A ini ternyata begini, oh si B ini ternyata begini. Jangan. Ataupun apa kabar dari seseorang itu, berita seseorang itu, kita harus ambil dari banyak sumber, lalu kita lihat mana yang lebih positif. Nah, itu yang benar, oke? Jadi berhati-hatilah dalam bersosial media dan berhati-hatilah dalam menerima berita. Cerna, pikir, dan amati mana yang benar, mana yang salah, oke? Jangan asal langsung share. Ingat, kalian bagian dari itu kalau kalian men-share-nya. Misalnya kalian men-share suatu berita hoax, berarti kalian adalah orang yang menyebarkan hoax, oke? Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, share, and comment video demi terbangunnya channel kita ini. Aktifkan tombol notifikasi untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari saya, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Thank you for all, thank you for attention, thank you for calling. This is my brother signing off. Cheers, your and smell guys. Permisi. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.